Hijo mío. Hijo mío. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, selamat malam. Suasana yang berbeda sekali lagi pada malam yang berbahagia ini ya. Yang mana Mimin sudah potong rambut ya, bersama jenggot dan kumisnya. Sekarang mirip siapa lagi coba? Oke teman-teman, untuk kabar terkini Marc Marquez ya, seperti biasa lagi bersenang-senang bersama gitu ya. Untuk kali ini ya, Mimin ada informasi yang mana di saat selesai race MotoGP Qatar tadi malam ya. Jadi di sini Marc Marquez menunggu Alex Marquez ya, sambil menunggu Alex Marquez dan ternyata Alex Marquez sedang marah ya. Muka dia marah, bengis ya. Namun Marc Marquez menenangkan si Alex Marquez tersebut ya, yang mana dia mengatakan begini. Yang mana Alex Marquez mengatakan ya kepada publik di saat mereka berbual dengan Alex Marquez dan Marc Marquez di saat race selesai. Di situ Alex Marquez mengatakan, "Marc melihat saya marah dan berkata, tenang saja, kamu masih berada di posisi kedua." Dia hanya berbicara itu, tapi itu bagus seperti pesan penyemangat, karena saya tidak tahu dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Setelah menyelesaikan balapan, Marc Marquez dan Alex Marquez saling berbicara dan Marc menyadari sesuatu. Karena Marc tidak mengerti apa yang terjadi dan dia bertanya, ban depan. Dan saya berkata tidak. Dan dia berkata, kita bicara nanti. Lalu saat dia naik podium, dia melihat semua momen penting dan kemudian dia sudah mengerti kekacauan yang saya alami dalam perlombaan. Jadi begitulah adanya. Dia bertanya kepada saya, dia melihat saya marah dan berkata, tenang saja, kamu di posisi kedua, masih di posisi kedua, tenang saja. Ya, dia hanya berbicara itu, tapi bagus. Itu seperti penyemangat, karena saya tidak tahu dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di sini Alex Marquez sangat kecewa sekali dengan performa di Qatar ya, sangat kacau sekali, kacau balau ya. Yang mana dia menabrak Marc Marquez, punggung Marc Marquez ya, dan di saat lap pertama. Dan beberapa pusingan lagi Alex Marquez menabrak si Fabio Di Giannantonio ya. Di situ Alex Marquez sendiri mengakui yang mana itu adalah kesalahannya sendiri ya, dan dia mencoba pergi ke setelah race dia mencoba pergi ke box-nya si Fabio Di Giannantonio, namun si para timnya melarang si Alex Marquez datang ke sana, dan mereka berkata ini bukan momen yang tepat ya, bukan momen yang tepat untuk mengatakan hal tersebut. Jadi ya, Alex Marquez mengerti dan Alex Marquez meminta maaf kepada Fabio Di Giannantonio ya. Jadi untuk seterusnya teman-teman ya, untuk informasi seterusnya yaitu informasi si Jorge Martin, untuk kondisi Jorge Martin saat ini ya. Setelah hasil CT scan
atau setelah ronsen ya kalau bahasa kita teman-teman, menunjukkan 6 patah tulang rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ditambah lagi bocor paru-paru ya, paru-parunya bocor ya. Yang mana beritanya seperti ini teman-teman. Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin kembali apes. Juara dunia bertahan MotoGP ini mendapatkan rentetan cedera baru yang parah usai terjatuh pada lap 14 balapan utama MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Losail, Qatar ya. Dia mengalami kebocoran paru-paru dan 6 tulang rusuk kanannya patah. Jadi di sini berikut pernyataan resmi dari Aprilia Racing yang mengatakan Aprilia Racing menutup akhir pekan di sirkuit internasional Losail dengan penampilan solid dari Marco Bezzecchi yang finish ke-9 serta kecelakaan yang dialami oleh Jorge Martin. Pembalap Spanyol itu terjatuh saat ada 8 lap sebelum finish di tikungan 13 dan mengalami trauma di dada. Pemeriksaan medis menunjukkan memar di tulang rusuk di bagian kanan dada disertai pneumotoraks. Martin tetap dalam kondisi sadar dan tak mengalami gangguan pada anggota tubuhnya. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit Rumah Sakit Umum Hamad untuk menjalani CT scan sebagai pemeriksaan mendalam. Hasil CT scan menunjukkan peningkatan pada kondisi pneumotoraks sehingga diperlukan pemasangan alat drainase dan dengan metode aspirasi. Jorge Martin harus tetap berada dalam pengawasan medis di rumah sakit selama beberapa hari hingga kondisi pneumotoraksnya membaik. Pemeriksaan akhir juga mengungkapkan adanya 6 patahan dan lengkung septolegik kanan tulang rusuk 1 hingga 6 ya. Jadi kecelakaan Jorge Martin pada race MotoGP Qatar 2025 tadi malam ya, itu sangat mengerikan sekali. Dia crash tersendiri di saat tikungan 8 tersebut dan hasilnya adalah paru-paru bocor dan mengalami patah tulang 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tulang rusuknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ada lagi tidak ya. Oke, kita untuk saat ini hasil ya. Hasil dari MotoGP Qatar tadi malam untuk klasemen ya, hasil klasemen sementara untuk setelah MotoGP Qatar. Di sini mana ya? Oke. Di sini yang mana Marc Marquez menjadi leader ya, yang dengan hasil 123 poin ya. Yang kedua masih ada Alex Marquez di sana dengan 106 poin. Dan disusul oleh Francesco Bagnaia 97 poin. Dan 4 ada Morbidelli 78 poin. 5 Di Gia 48 poin. Dan disusuli oleh Zarco di posisi ke-6 38 poin. Dan ada Bezzecchi di posisi ke-7 32 poin. Di posisi ke-8 ada Fabio Quartararo di 30 poin. Dan di posisi 9 ada Oiguras 29 poin. Dan Jorge Martin, Luca Marini di posisi 10 26 poin. Di posisi 11 diduduki oleh Acosta 24 poin. Dan di posisi 12 ada Brad Binder dengan poin 22 poin. Dan disusul oleh Enea Bastianini di posisi ke-13 yaitu 21 poin. Dan di sana juga ada Fermin Aldoghel di posisi ke-14 20 poin. Dan ada Jack Miller di posisi 15 19 poin. Dan di posisi 16 ada Alex Rins 14 poin. Dan Joan Mir di posisi ke-17 10 poin. Dan 18 ada Maverick Vinales 8 poin. 19 ada Raul Fernandez dengan 5 poin. Dan Augusto Fernandez di posisi 20 dengan 3 poin. Dan Miguel Oliveira 2 poin. Dan Savadori di posisi 22 yaitu 1 poin. Oke teman-teman, itu saja untuk sedikit lagi teman-teman yang mana di sini untuk Francesco Bagnaia ya. Untuk Francesco Bagnaia yang mana mendapat ya, Francesco Bagnaia mendapat suntikan dari Davide Tardozzi atau penyemangat ya, yang
diberikan oleh Davide Tardozi, yang mana Davide Tardozi mengatakan, dan pada akhirnya kami harus berterima kasih kepada Peko Bagnaya karena dia adalah orang yang membesarkan atau membangun motor ini ya. Berarti di sini Davide Tardozi mengatakan, dan pada akhirnya dia berarti untuk Ducati Lenovo yaitu perkembangan mutlaknya yaitu dari Peko Bagnaya ya. Yang mana Peko Bagnaya berhasil membuat Ducati menjadi teratas kembali, dan tiba-tiba Marc Marquez menyusup di situ. Apakah dia bla 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 atau gimana gitu, nggak tahu kita teman-teman. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi pada malam ini ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.